Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama di kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sekali lagi saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keselamatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Cucu Mustika. Saya merupakan peserta Diklat AKM Angkatan 2 tahun 2021. Kali ini kita akan belajar bersama perihal asesmen nasional, yaitu berupa program pengimbasan Diklat AKM. Sebelum saya membahasnya, saya informasikan semoga postingan video saya ini akan bermanfaat besar bagi rekan-rekan yang akan mengikuti Diklat AKM di angkatan berikutnya. Baik, di antara rekan-rekan mungkin ada pertanyaan, pentingnya asesmen nasional itu apa? Asesmen nasional itu perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini juga asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Lalu apa saja sih yang terdapat dalam asesmen nasional? Ada dua pilar yang menjadi pendukung kompetensi siswa, diantaranya kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Dua-duanya itu ada dalam asesmen nasional dan harus diukur dengan 3 alat ukur, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kecakapan hidup abad 21, diantaranya kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Profil pelajar Pancasila. Diharapkan setiap pelajar memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan asesmen nasional untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan sekolah. Tujuan utamanya yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Selain itu, hal yang penting adalah untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ingat, untuk perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional. Ada 3, potret kualitas pembelajaran di sekolah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Asesmen nasional, seperti yang tadi sudah diungkapkan, memiliki 3 alat ukur, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Yang akan fokus dibahas kali ini adalah asesmen kompetensi minimal. Cakupannya terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Untuk literasi membaca, tahapannya ada pada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu terdiri dari tahapannya memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Ini ada rangkuman komponen AKM literasi membaca. Mulai dari konten, berisikan teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif dimulai dari tahapan menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, sampai evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks itu dari lingkup personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soal. Asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 soal juga untuk kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 atau SMP dan kelas 11 setingkat SMA SMK sederajat akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca
dan 36 butir soal untuk kompetensi numerasi. Butir soal yang akan diberikan dalam asesmen nasional, khususnya asesmen kompetensi minimum, itu cakupannya terdiri dari literasi membaca dan kompetensi numerasi. Jadi cakupannya terdiri dari dua hal ini, tidak akan keluar dari literasi membaca dan kompetensi numerasi. Contoh butir asesmen literasi membaca tingkat SMA, SMK, MA. Level pembelajaran 1, teks fiksi untuk kelas 9 dan 10. Teks fiksi ini judulnya adalah Lilin Kecil dalam Sinar Kegelapan, karya Yayan Hidayat. Rekan-rekan dapat membacanya. Kompetensi yang diukur adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini contohnya ada soal pilihan ganda beserta jawaban dan juga uraian singkat beserta isian checklist pada kolom-kolom yang disediakan. Dan level pembelajaran 2, teks fiksi untuk kelas 11 dan 12, ini untuk jenjang SMA, SMK sederajat. Judul teks fiksinya adalah Di Negeri Amplop, karya A. Mustafa Bisri atau yang dikenal dengan Gusmus. Kompetensi yang diukur adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini kita mengetahui ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu mengapa. Di sini juga ada soal, juga jawabannya, bisa dibaca. Nah, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi numerasi. Ada 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Ini adalah rangkumannya. Komponen AKM numerasi, konten terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif mulai dari pemahaman, penerapan, sampai penalaran. Konteks seperti pada literasi membaca, lingkupnya mulai dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Contoh butir soal asesmen numerasi tingkat SMA dan SMK MA, ini bisa dibaca juga. Kompetensi yang akan diukur adalah menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear, 2 atau 3 variabel. Di sini ada contoh soal beserta jawaban, pilihan ganda. Di sini ada perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi, pusat pembelajarannya itu berpusat pada kebutuhan. Sedangkan berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Sedangkan untuk pemahaman konsep dan keterampilan ini ada pada basis kompetensi. Dan belajar untuk cakupan materi ada pada basis konten. Yang paling utama adalah bahwa pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Di sini tingkat kompetensi literasi, mulai dari perlu intervensi khusus, dasar, cakap, sampai mahir. Misalnya untuk cakap di literasi, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan untuk kompetensi numerasi juga sama, ada intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, yang cakap, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, mulai dari tujuan pelaksanaan sampai metode penilaian, ini bisa disimak. Kita sudah sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan mengikuti diklat AKM di angkatan-angkatan berikutnya. Selamat belajar dan menyimak video yang saya upload. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi